Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang luar biasa, dahsyat, yang telah memelihara hidup kami, juga seisi rumah kami. Kami mengucap syukur untuk semua perbuatanmu yang ajaib. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, karena kami tahu Engkau dapat kami andalkan, dan firman-Mu dapat menjadi pegangan hidup karena firman-Mu selalu digenapi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di edisi yang kedua. Kemarin kita telah membahas bagaimana kita menjadi sahabat Kristus. Jangan sampai kita berhenti sampai di situ, karena di dalam kekristenan kita selalu berbicara tentang terus naik level, naik level, naik level. Sehingga kita itu terus mau dibentuk, disempurnakan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim, semakin mengenal Tuhan, dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setelah kita menjadi sahabat Kristus, kita mau naik level menjadi mempelai Kristus. Di dalam Yesaya 62 ayat 5 berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang dara, demikianlah dia di sini adalah Tuhan Yesus, yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atas kamu. Setelah menjadi sahabat Kristus, kita tidak berhenti sampai di sini. Namun kita harus bertumbuh lebih dewasa menjadi mempelai-mempelai Kristus. Sahabat itu sedekat-dekatnya, tetapi akan lebih dekat seorang istri. Seorang istri, firman Tuhan berkata bahwa Adam dan Hawa pada waktu dipertemukan, mereka sama-sama telanjang, yang artinya tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang mereka tidak malu karena tidak ada rahasia lagi. Yang artinya sedekat-dekatnya seorang sahabat, seakrab-akrabnya sebuah persahabatan tetap tidak seintim sebuah pernikahan. Jadi kita mulai naik level menjadi mempelai. Pernikahan di dalam Kristus ini adalah hanya gambaran, hanya sebuah ilustrasi sehingga kita mulai memahami yang dimaksud di dalam menjadi mempelai Kristus adalah sebuah keintiman yang lebih dalam lagi. Karena kapan hari ada yang berbicara kalau digambarkan sebagai mempelai Kristus, pernikahan anak domba berarti ada seks di sana. Enggak, ini berbicara hanya sebagai gambaran. Contoh, kalau kita digambarkan sebagai Raja Wali, apakah kita benar-benar harus punya sayap? Enggak kan, ini hanya sebagai sebuah gambaran. Nah, begitu pula dengan Kristus. Seorang anak muda akan mencari pasangan yang sepadan dengan dia. Sehingga bisa diajak sharing, bisa diajak untuk sepakat, bisa diajak untuk berbicara untuk hal-hal ke depan, sehingga dia membutuhkan pasangan yang seimbang, yang sepadan dengan dia. Seorang laki-laki dewasa menikah dengan wanita yang sudah dewasa, yang sepadan dengan dia. Karena kalau seorang pria dewasa menikah dengan anak-anak, tidak sepadan. Cara pikirnya, keinginannya, itu nggak sepadan. Misalnya yang laki-laki tua menikah dengan anak-anak. Yang anak-anak masih suka bermain, masih ingin hangout sama orang lain, masih suka jalan-jalan. Sementara suaminya yang sudah tua sudah kepengen tinggal di rumah saja. Karena mau kemana-mana sudah nggak nyambung. Perbedaan sangat jauh, punya selera yang sangat jauh berbeda, cara pikir yang berbeda. Begitu pula dengan Kristus, dia akan mencari mempelai yang dewasa, yang sepadan dengan dia, yang memiliki kehidupan yang berkenan untuk menjadi mempelainya. Menjadi seorang sahabat, mungkin kita bisa sepikir, sefrekuensi, kita bisa main bersama, kita bisa punya hobi yang sama. Tapi untuk sebuah pernikahan pasti punya kriteria yang berbeda lagi. Setiap orang percaya adalah calon mempelai Kristus. Calon. Tetapi tidak semua bisa menjadi mempelainya. Itu sebabnya kita harus bertumbuh untuk bisa di level menjadi mempelai Kristus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2b berkata,
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sebagai seorang pria, kayak dulu Yusuf, dia merindukan menikah dengan seorang wanita yang perawan, yang suci, yang bisa menjaga kekudusannya. Demikian juga dengan Kristus. Suci dan kudus di sini berbicara tentang orang ini terus mau dibentuk, ditahirkan di dalam kehidupannya. Semakin hari dia semakin hidup di dalam kebenaran. Kita semuanya lahir dari dosa, kita punya sifat dosa. Itu sebabnya kita terus mau dikuduskan, hidup di dalam pertobatan. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam kekudusan. Pikiran dan hati kita semakin lama semakin disucikan. Yang tadinya kita terikat dengan berbagai macam dosa, terikat dengan pikiran-pikiran dosa, cepat iri, cepat cemburuan, baperan, cepat kecewa kepada Tuhan, cepat curiga kepada Tuhan, gampang tidak percaya, gampang sekali untuk murtad, gampang sekali meninggalkan Tuhan, gampang sekali kecewa dengan gereja, gampang sekali kecewa dengan orang-orang Kristen, gampang marah, gampang jatuh, gampang down. Setelah itu kita mulai bertumbuh untuk bisa menjadi sahabat-sahabat Kristus yang selevel, sehingga kita memiliki kesukaan yang sama. Tuhan tidak suka kejahatan, kita juga tidak suka dengan kejahatan. Tuhan suka dengan kekudusan, kita juga mulai suka dengan kekudusan. Sampai akhirnya kita mulai mempersiapkan hidup kita untuk menjadi mempelai Kristus. Sehingga kita mulai mempersiapkan diri, kita mulai membersihkan hidup kita menjadi semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Kita mulai belajar terus hidup di dalam kekudusan, hati yang murni. Memang kita tidak bisa menjadi orang yang langsung bersih 100% selama kita di bumi. Karena kita berperang itu setiap hari. Ada banyak hal yang selalu mengecewakan, ada banyak hal yang selalu membuat kita marah. Tetapi orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, kerohaniannya semakin bertumbuh, karakternya juga terus diperbarui, dia tidak menjadi orang yang gampang kecewa. Dia tidak gampang untuk terluka. Dia tahu bagaimana berespon benar. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya menjadi mempelai Kristus, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana membuat sang mempelai pria itu tetap terus jatuh cinta kepada dia. Seorang yang mau bertemu dengan seseorang yang lagi jatuh cinta, mau bertemu dengan pasangannya atau pacar prianya aja sebelum mau masuk di dalam pernikahan, dia terus berdandan. Dia berusaha untuk cantik, bahkan wanita-wanita yang jerawatan, dia berusaha untuk cari obat supaya nggak jerawatan. Rambutnya mulai yang tadinya kusam jadi rapi. Kenapa? Mau ketemu dengan seorang mempelai. Apalagi mempelai kita ini adalah raja. Dia seorang raja, luar biasa. Itu sebabnya bagaimana kita mendandani diri kita, ya dengan hati yang murni. Kita mulai belajar, semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari punya pikiran-pikiran yang mulai semakin dewasa, baperan, tidak mudah mudah untuk tidak mudah kecewa itu mulai ditanggalkan. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Rapture itu berbicara tentang mempelai pria menjemput mempelai wanita. Nah, kita bisa bayangkan siapa orang-orang yang di rapture. Bukan semua orang Kristen, tetapi orang-orang yang siap menjadi mempelainya, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, orang-orang yang mau menanggalkan hal-hal yang membuat jubahnya itu terkoyak, membuat jubahnya ternoda, membuat jubahnya hilang. Saudara harus mendengar khotbah saya tentang persiapan rapture menjaga jubah. Jadi kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Karena pada waktu rapture, setelah kita naik ke surga, di situ nanti akan ada pesta pernikahan anak domba. Jadi rapture itu adalah kita mempelai wanita dijemput oleh mempelai pria untuk masuk di dalam pernikahan anak domba.
Seorang pria pasti menginginkan pada waktu di dalam sebuah pesta pernikahan merindukan calon istrinya siap dengan pakaian-pakaian pernikahannya, siap dengan dandanannya. Bahkan kalau di Alkitab berkata, undangan pesta pun harus menghormati tuan rumah. Yang tidak memakai pakaian pesta akan diusir dari pesta. Apalagi mempelai. Kalau tamu saja harus siap dengan pakaian-pakaian pesta terbaiknya, apalagi mempelainya. Jadi pada waktu kita mulai naik level menjadi mempelai Kristus, kita belajar arti menjaga hidup yang kudus. Baik hati, pikiran, perkataan kita, cara berpakaian kita ya harus berbeda. Karena orang bisa melihat siapa kamu, bahkan orang bisa melihat hatimu lewat pakaian. Jadi nggak cuma berbicara hati dan pikiran, karena hati dan pikiran yang kudus akan termanifestasi keluar. Seseorang yang hatinya kudus dan pikirannya kudus tidak mungkin manifestasi keluarnya berbeda dengan apa yang di hatinya. Orang yang pikirannya kudus dan hatinya kudus, tidak mungkin dia berpakaian pakaian yang menimbulkan hawa nafsu lawan jenis, yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran cabul dan dosa kepada lawan jenis. Memang ada banyak orang yang berpakaian rapi, tapi pikirannya cabul, tapi jarang. Tetapi orang yang pikiran dan hatinya kudus, tidak mungkin dia berpakaian pakaian yang seronok, yang tidak menunjukkan kekudusan, keeleganan sebagai seorang wanita, sebagai seorang pria, karena kita pria dan wanita, gereja Tuhan adalah mempelainya. Itu sebabnya kalau kita menjadi mempelainya, baik laki-laki mau perempuan, jaga cara pakaian kita, jaga apa yang kita post. Jangan kita memakai pakaian-pakaian yang seronok kita post di media, karena apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu dapat dilihat dari buahnya. Efesus 5 ayat 27 berkata, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Seorang mempelai pria pasti menginginkan pasangannya datang di hadapannya dalam keadaan suci, kudus, siap dengan pakaian pestanya tanpa noda. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, artinya tidak kompromi dengan dosa. Setiap orang bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang yang menjaga hidupnya, dia akan cepat berbalik dari dosa. Dia tidak akan berkubang dosa, berlama-lama di situ. Enggak. Paling-paling kejatuhan dia adalah masalah hati. Bukan lagi masalah perselingkuhan, bukan lagi masalah keterikatan dengan drug, dengan alkohol, keterikatan dengan perjudian, keterikatan dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kita pasti sudah lepas di level sahabat aja itu sudah lepas karena di level sahabat kita itu sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan akan menjadikan kita sahabat karena sefrekuensi, kesukaannya sama. Sama-sama suka dengan kekudusan, tetapi apalagi kalau sudah level mempelai. Seorang mempelai mungkin bisa jatuh dalam hal hati. Dia bisa saja terluka, tetapi orang yang hati dan pikirannya sudah dijaga di dalam kekudusan, dia tidak gampang terluka karena dia sudah terbiasa berespon benar. Karena dia menjaga hati dan hidupnya supaya berkenan kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba tulis, orang yang mau menjadi mempelai Kristus, menjaga kekudusan dan kesucian hidupnya. Jadi, tadi hidup di dalam kekudusan artinya kita sudah tidak lagi kompromi dengan dosa. Bukan tidak bisa jatuh, tetapi kejatuhan orang yang di level mempelai biasanya jatuhnya itu cuma tentang masalah hati. Dan dia sudah tidak mau di dalam level mempelai, kita tidak ingin lagi mencemarkan diri kita dengan hal-hal
yang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Kita tidak suka lagi untuk berkumpul dengan para penggosip. Kita tidak lagi suka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia lebih suka untuk mendandani dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Dia lebih suka mendandani dirinya dengan hubungannya dengan Tuhan. Dia mendandani dirinya dengan banyak melakukan pelayanan di mana nama Tuhan atau nama mempelai pria dikenal oleh banyak orang. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Di level mempelai, kita belajar untuk mengupgrade hidup kita menjadi orang-orang yang setia. Kita melihat bagaimana semua anak-anak Tuhan di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami sebuah proses. Yang pertama, proses bagaimana mereka diajar bagaimana mempercayai Tuhan. Kemudian diproses menjadi level sahabat, bagaimana mereka mulai menyesuaikan keinginan, kesukaannya, menjadi sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan suka, dia suka. Apa yang Tuhan benci, dia juga benci. Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kenajisan, maka kita juga membenci dosa, membenci kenajisan. Tuhan membenci dosa, Tuhan membenci kejahatan, Tuhan membenci kenajisan. Maka kalau kita menjadi sahabatnya, kita juga mau sefrekuensi, kita membenci dosa, kita membenci kenajisan, kita membenci kejahatan. Dan di level menjadi seorang kekasih, kita mulai belajar, mulai membawa hidup kita menjaga kekudusan, tidak kompromi dengan dosa, menjaga hati, menjaga bagaimana berpakaian, bagaimana kehidupan kita. Kita itu selalu menjaga kemanapun kita pergi, kita itu tahu bahwa kita mempelai Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan itu membawa nama besar Tuhan kita, membawa nama besar mempelai pria kita. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berbicara menunjukkan apakah engkau menghormati pasanganmu, calon suami atau calon istrimu, apakah engkau kalau sudah menikah, apakah engkau menghormati suamimu dan istrimu. Makanya banyak orang yang kemudian sudah menikah tetapi penampilannya gak karu-karuan, orang bilang begini, orang ini kok nggak menjaga nama baik suaminya, atau suaminya pergaulannya dengan dikerubutin cewek-cewek sehingga orang mikir orang ini sudah menikah apa nggak menjaga nama baik istrinya, atau orang yang belum menikah sudah mempunyai tunangan mau menikah tetapi dia tidak menjaga pergaulannya, orang akan berpikir orang ini sebenarnya cinta nggak sih sama mempelainya. Lu sama dengan kehidupan kita. Pada waktu kita masuk di dalam level mempelai, kita mulai menanggalkan apa yang menjadi kesukaan kita. Kalau itu bisa menjadi sandungan, itu menjadi orang bisa mencela nama Yesus. Sehingga pada waktu kita menjadi mempelai, kita mulai tidak kompromi dengan dosa, menjaga kekudusan, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Abraham sekalipun harus mempersembahkan anaknya, dia melakukannya tanpa harus menjadi kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan membuat anaknya tidak jadi mati, tidak jadi dipersembahkan. Tuhan sedang melihat, menguji kesetiaannya. Bukan soal imannya aja, tetapi ketaatan dan kesetiaannya. Demikian juga Sadrak Mesak dan Abednego pada waktu dia mau dilempar ke perapian. Mereka tidak menolak Tuhan. Mereka berkata, aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolongku. Tapi sekalipun tidak, aku tetap tidak akan, kami tidak akan menyembah patung raja. Menjaga kesetiaannya. Bagi mereka, Yesus, mempelai pria, lebih penting daripada nyawanya. Inilah tentang kesetiaan. Kita bisa dikecewakan oleh banyak hal. Kita mungkin ditinggalkan oleh banyak orang. Yang penting di dalam hidup kita, kita tidak mau meninggalkan Tuhan karena kita juga tidak mau ditinggalkan Tuhan. Karena bagi kita, Tuhan lebih daripada segalanya. Itulah mempelai yang setia. Siapa di antara kita semuanya mau naik level menjadi mempelai-mempelai Kristus? Angkat tangan saudara. Tulis, aku mau menjadi mempelainya.
Menjadi seorang mempelai, cara dia bergaul, cara dia bersikap, cara dia berpakaian. Dia menjaga nama besar mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Dia menjaga kesopanan, dia menjaga cara berpakaian, dia menjaga mulutnya, dia menjaga hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau adalah mempelai bagi gereja. Tolong kami sehingga kami dapat menjadi mempelai-mempelaimu yang didapati setia, didapati siap pada waktu ada pernikahan anak domba. Kami dalam keadaan siap dengan berpakaian pakaian yang putih bersih, tidak bercacat, tidak bernoda. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Proses kami sehingga kami tahu kemanapun kami pergi, kami membawa nama besar mempelai pria kami, yaitu Kristus. Sehingga kami menjaga cara kami berpakaian, cara kami bergaul, cara kami bersikap, cara kami berkata-kata. Kami semua di tempat ini, baik laki-laki maupun perempuan, kami adalah mempelai-mempelai Kristus. Biarlah Engkau yang terus memproses kami sehingga kami terus dikuduskan dan terus disucikan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu besok di Mesbah Doa Pagi jam 6 waktu Indonesia bagian Barat untuk edisi yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.